Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu lagi di penghujung pertemuan sebelum UTS. Nah, sekalian nanti kita akan mungkin ngejelasin juga di UTS-nya seperti apa. Jadi, teori periklanan, kita belajar teori. Jadi, pas UTS itu kita akan teoritis. Tapi UAS mungkin kita akan lebih ke prakteknya. Saya nggak mau cuma teori aja, tapi nanti mungkin adik-adik bisa untuk mempraktikannya gitu. Jadi eh, saya juga mau mengubah nih untuk kuliah online bukan cuman juga saya yang presentasi nantinya. Jadi sampai UTS. Mungkin untuk UAS nanti banyak adik-adik saya berikan apa ya istilahnya untuk membuat juga dan mempresentasikan riset adik-adik. Mungkin risetnya cuma di dalam di Indonesia periklanan yang terbaru sebenarnya seperti apa sih? Menambah juga eh, kita juga semuanya mungkin nanti ada yang belum tahu, ada yang memang sudah tahu, mungkin malah ada yang lebih hebat. Dulu saya punya mahasiswa, mahasiswanya ini ternyata dia memang jagonya di bisnis gitu ya untuk periklanan. Jadi dia sekarang yang punya kalau nggak salah roti hangat-hangat yang harganya 2 ribuan. Tapi omsetnya itu kalau dari keuntungan bisa sebulan itu dia bisa omsetnya 4 miliar. Dan kemudian dia juga bisa, terus caranya gimana sih dia iklan? Oh ternyata dari viral. Gimana lagi? Kita bisa coba ya nanti yang lainnya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa coba cari-cari lagi sebenarnya dari teori yang memang sudah ada di buku sesuai nggak sih sama yang memang ada saat ini gitu. Jadi kita bisa nanti lebih cari-cari lagi gimana sih iklan yang lagi hit saat ini gitu ya. Cuman kalau yang sekarang kita teoritis dulu ya pas UTS karena kita memang namanya teori periklanan kita belajar teorinya terus. Dan pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang media periklanan. Media periklanan apa sih gitu ya. Jadi adik-adik eh, udah tahu lah, oh ini media periklanan ya gitu aja sih Bu. Apa sih? Tuh. Nah, di sini di silabus menurut silabus yang kemarin saya share juga. Jadi pertemuan ketujuh kita belajar Zoom, tanya jawab dan adanya kisi-kisi untuk UTS. Nah, untuk pertemuan ke-8 besok, adik-adik semangat untuk ujian tengah semesternya. Ini adalah tenang, pilihan ganda, tapi memang mengocek jangan sampai salah pilih gitu ya. Nah, dari media periklanan, adik-adik bisa dapat tujuan pembelajarannya, di mana dengan materi ini mahasiswa mengetahui tentang berbagai media periklanan. Dan kemudian diharapkan juga mahasiswa mengetahui tentang periklanan media cetak. Nah, ini masih media cetak dulu ya. Nanti kita mungkin namanya juga teori periklanan banyaknya memang di buku-buku yang ada ya banyaknya memang mereka menganalisis media cetak. Cuman media sosial media nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin nanti akan kita lebih praktekkan lah teori ini. Nah, dalam pemilihan periklanan, adik-adik bisa lihat ya, dalam mengadakan periklanan, manajemen diharapkan pada masalah pemilihan media nih adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalnya punya bisnis atau mungkin apa ya, jadi sebenarnya si manajemen ini ya, atau mungkin si perusahaan ini sebenarnya lebih dihadapkan pada masalah pemilihan media yang dipakai untuk si periklanan tersebut. Jadi, medianya apa nih maunya? Mungkin eh tradisional, terus kemudian apa ya? em, tradisional dan memang untuk yang sudah eh, internasional atau bisa dikatakan ya sudah macam media sosial dan digital. Kita masukinnya digital aja deh. Nah,
Periklanan kita itu ada tradisional dan digital. Kalau bisa dikatakan dalam teoritis ya, tradisional itu banyaknya, ada yang tahu? Ada media digital, ada media tradisional. Yang tradisional itu ini nih. Untuk media tradisional sama mulut ke mulut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus majalah atau apa sih namanya? Koran. Terus kemudian radio. Ada yang udah masih dengerin radio? TV. Nah, koran, TV. Nah, ini sebenarnya adik-adik masuknya di tradisional. Digital mungkin lebih pakai aplikasi, kayak handphone lah yang berbasis handphone, sosial media gitu. Ini adalah perikanan tipe tradisional. BEM ini berbasis digital itu internet. Digital. Kalau tradisional itu yang tidak memakai internet, mungkin jaringan yang lain ya. Masuknya jaringan. Kalau ini namanya apa sih jaringannya? Saya lupa. Kayak istilahnya kalau ini internet itu IoT ya, Internet of Things ya, itu digital. Tapi kalau tradisional ya biasanya selain itu mungkin bisa kertas ya, media cetak, media eh, gambar gitu ya, maupun koran dan radio. Nah, dalam pemilihan media ini sebenarnya tidak seefektif lalu dalam menghasilkan penjualan karena pasar berubah dengan cepat. Nah, kalau zaman dulu adik-adik pernah ngikutin, saya dulu jual jual apa ya? Rumah. Saya jual rumah itu di koran Kompas. Nah, saya pindah rumah gitu ya. Orang tua saya jual rumah, iklannya di koran Kompas. Itu juga iklannya per baris adik-adik. Mungkin adik-adik belum masuk di zaman itu. Jadi satu baris tuh kalau nggak salah 35.000. Kalau hari Sabtu Minggu. Kalau hari biasa biasanya 20.000. Itu bayar adik-adik untuk per baris ini. Gitu. Untuk dan adik-adik juga membeli koran gitu ya. Satu korannya misalkan 5.000 gitu ya. Nah, zaman dulu kita ya memang pada baca koran gitu ya. Tapi kalau ke sini kita nggak ke sini lagi. Adik-adik udah main handphone, main handphone apa, terus dapat informasinya dari digital dan dari dapat apa-apa juga. Seperti ini nih contohnya. Ini iklan semua nih yang saya dapat gitu dari aplikasinya, notifikasi, terus kemudian handphone dari sosial medianya juga kita lihat-lihat scroll-scroll berita-berita itu ya. Nah, itu yang akan kita gali prospeknya. Tapi sebelum kita ke arah digital nantinya, kita akan lebih nanti ngebahas untuk tradisionalnya dulu. Karena adik-adik kan kemarin juga kita udah lihat sejarahnya dari mulut ke mulut, terus ke percetakan, majalah, nah, koran dulu, majalah, terus masuk ke radio, radio televisi, dan nyambung selanjutnya. Jadi sebenarnya sebagai perusahaan atau mungkin kita manajemen, kita bisa melihat hasil-hasil maksimum untuk pengeluaran media kita. Jadi, kalau adik-adik lihat di TikTok ya, lagi FYP. Iya, pengeluaran aku berapa? Untuk iklan A, iklan B, iklan C. Iya, pengeluaran aku buat iklan aja 136 juta. Itu masih murah adik-adik. Sekarang, itu. Untuk di digital murah sekali. Saya pernah nyoba iseng. Iseng aja adik-adik. Kalau mau, mungkin mau yang followersnya banyak, lagi mencoba lagi ingin membangun eh, apa ya public speaking
di dalam YouTube, di dalam Instagram, TikTok. Adik-adik coba trial untuk pengeluaran iklan, istilah pemilihan, ini kan pemilihan media ya. Jadi istilahnya adik-adik mau membelanjakan uang adik-adik untuk membangun reputasi di sosial media. Itu sebenarnya bisa bayar. Itu bisa banget untuk berbayar dan orang follow kita. Kalau adik-adik lihat sekarang di Instagram, banyak banget orang yang ngeposting dirinya sendiri untuk berbayar agar mereka mendapatkan tambahan followers yang memang interest dengan kontennya mereka. Gitu. Jadi sebenarnya iklan ini efektif nggak sih? Ya, kalau yang tradisional udah nggak seefektif yang digital sekarang, gitu. Tapi ya, balik lagi, kita mau iklannya lebih kemana nih? Kalau saya jujur lebih seneng ke Twitter gitu atau X dan Instagram gitu. Mungkin saya buat scroll-scroll lihatnya di TikTok gitu atau gimana. Tapi TikTok adik-adik mereka lebih cepat lah istilah untuk dapat followers sekarang dibandingkan untuk mendapat followers di Instagram. Jujur, lebih susah Instagram dibanding TikTok gitu. Jadi kita bisa idenya mau gimana nih, tapi TikTok nggak ngerti sih sekarang TikTok arahnya memang banyaknya kalau robot kan sekarang Instagram udah mengurangi robot-robot itu ya, istilah robot konten gitu ya. Nah kalau eh, di TikTok masih belum nih, jadi mungkin yang subscribernya sampai ratusan ribu itu ternyata isinya bodong gitu, bisa juga gitu. Jadi kita bisa lihat juga media mana sih yang mau kita isi. Selanjutnya ada langkah penting dalam memilih media. Jadi langkah pentingnya nih melalui Kotler Armstrong tahun 2008. Ini masih analisis dia di tahun 2028 yang belum ada TikTok, masih ada Instagram juga belum kali mungkin ya. Instagram ada deh, udah ada. Instagram 2013, 2011 dan masih mungkin Friendster, Facebook, Twitter gitu ya. Ini dianalisis ada memiliki jangkauan frekuensi ya kan tiga langkah-langkah penting nih. Langkah pentingnya jangkauan, frekuensi dan dampak. Ini ada di UTS nih nanti. Untuk memilih media, pemasangan iklan harus memutuskan seberapa jauh jangkauan frekuensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan periklanannya gitu ya. Jadi langkah penting dalam memilih media melalui Kotler dan Armstrong ini adalah tiga ini. Jangkauan, frekuensi, dampak. Contoh nih adik-adik, cobain aja iseng. Mungkin bisa kita cari jangkauan presentasi orang yang memang kita bikin iklan, orang yang suka. Misalkan iklan kita bisnis untuk kuliner gitu ya. Nah, itu ada presentasi orang dan sasarannya nih sebenarnya. Kita mau yang lebih makan kulineran kah? Atau misalnya emang orang yang suka pecinta fashion. Kalau jangkauan ini kita bisa merana, misalkan adik-adik bisa pilih Jabodetabek kah? Atau misalkan Ambon aja. Nah, nanti adik-adik bisa dapet nih kategori jangkauan orang Ambon yang melihat pasaran adik-adik. Atau mungkin malah Indonesia. Atau misalkan around the world, seluruh dunia. Nah, di sini adik-adik bisa cari kira-kira untuk melihat campaign si periklanannya ini apa gitu. Kemudian frekuensi, ukuran berapa kali rata-rata orang dalam pasar sasaran. Jadi berapa kali sih orang ngelihat pesan tersebut gitu ya. Contoh nih saya jarang pegang HP nih kalau memang bukan eh, WA adik-adik. Tapi saya buka handphonenya biasanya jam 8 ke atas. Atau mungkin malah jam 9 ke atas. Karena baru selesai rapi-rapi, beres-beres, pulang kerja, terus kemudian tiduran, ngeliat ngecekin adik-adik gitu ya, absensi dan lain-lain. Habis itu baru ngeliat handphone. Kalau saya gitu. Cuma ada juga yang memang ketagihan orang ini ngeliat terus nih. Kayak adik-adik kalau lihat handphone sekarang ada berapa lama sih adik-adik melihat tayangan di layar handphone adik-adik. Sekarang sampai ada seperti itu. Dan kemudian dampak media. Nah, dampak media ini adalah kuantitatif dari penayangan pesan tersebut, dampaknya terhadap bisnis adik-adik.
karena ini periklanan ya. Jadi sebenarnya enaknya kemana gitu. Nah cocoknya kepada apa nih? Nah ini langkah penting untuk memilih media dulu. Misalkan adik-adik lakunya di TikTok, tapi dari TikTok ya ngarahnya ke Shopee juga. Tapi di Shopee juga dapet. Enaknya kita langganannya di Shopee aja gitu. Atau mungkin kita di TikTok dapat ke Shopee, terus kemudian Shopee juga langganan kita bisa kirim eh, SMS dari situ gitu. Atau notifikasi kan misalnya ada notif Anda membeli di sini ada produk yang memang dimasukin ke keranjang aja tapi nggak di check out gitu. Nah ini juga bisa tidak semua media pun cocok digunakan adik-adik. Nah, tidak semua media cocok digunakan di dalam sosial media mungkin atau di contohnya Aqua nih, Aqua. Aqua banyaknya iklannya lewat video gitu. Aku terbuat dari ini, aku terbuat dari ini. Dia lebih higienis bla 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 bla. Tapi jarang banget Aqua bikin pamflet tadi kadek. Jarang banget kayak ayo minumlah aqua. Enggak, mereka lebih menganalisis terhadap eh, di baleho-baleho gitu. Itu nggak terlalu. Sekarang mereka fokus targetnya karena nggak laku ya. Melihat apaan nih? Kayak gini nih kamu. Ini aqua lagi persis. Ini air putih aja nih. Kayak gini fotonya. Foto gini dong nih. Itu kan orang kayak bertanya-tanya. Itu bener nggak ya air mineral pegunungan? Oh, ternyata dia ngiklaninnya lewat TV, lewat YouTube. Oh, airnya terbuat dari pegunungan yang dipilih sejak tahun 1973 nih. Ada juga. Oh, air mineral bagus nih. Gini, gini. Nah, ini bisa membuat kita jadi awareness-nya lebih nyambung nih untuk apa ya pengetahuan kita tentang produk ini gitu. Jadi nggak semua media kita pilih langsung udah sebar semua deh ke media cetak media langit di sini tapi itu kan berdampak pada budgeting ya istilahnya adik-adik punya uangnya berapa nih untuk budgeting si em, media yang akan kita pilih dalam periklanan tersebut gitu jadi ada jangkauan juga nih misalkan kita targetnya di wilayah Ambon aja deh terus di wilayah nih adik-adik jauh banget saya di sini adik-adik sini ya gitu adik-adik sini eh ini jangkauannya kita udah lumayan nih ya gitu. Tahu gimana? Untuk periklanannya. Kalau adik-adik tahu, saya ketawa pas saya ke Timor Leste. Itu kan beda negara ya sama kita. Nah, itu di situ kampus memang sama juga kampus pertama sekarang di IKN adalah kampus Gunadarma. Di sini juga kampus tersebut promosi di Baleho gede-gedean. Kampus, ayo berkampus di Gunadarma. Gitu. Jadi lucu banget sih adik-adik. Jadi mereka mencari targetnya sekarang nggak cuma Indonesia. Mereka cari targetnya juga orang luar negeri mungkin yang atau orang-orang daerah untuk pergi ke kampus tersebut. Gitu. Nah, ini agak kecil-kecil, maaf. Nah, menurut Kotler dan Keller, yang tadi juga ya, bahas di Benjamin Moller, yang ini menurut dari buku yang saya baca gitu ya. Nah, media keunggulan keterbatasan, jadi ini batas ya, karena media iklan utama biaya keunggulan dan keterbatasannya. Bentar. Media iklan utama bersama biaya keunggulan keterbatasannya. Jadi ada jenis-jenis media nih di sini. Nah, jenis-jenis media ada media koran. Ini karena media keunggulan terbatas. Jadi nggak bisa semua orang bisa baca, nggak semua orang bisa tahu. Beda ya sama YouTube yang saya share. Saya nge-share ke adik-adik, tapi sebenarnya orang luar pun bisa tahu yang saya share. Gitu. Jadi ini media tak terbatas kalau itu ya. Ini media keunggulan terbatas. Nah, ini media keunggulan terbatas tuh yang tadi saya bilang masih yang tradisional. Surat, koran, majalah, televisi, radio, reklame, luar ruang. Ini contohnya, ini perencanaan iklan jangka pandang, liputan lokal gitu ya. Misalkan ada gambar, reklame ya. Terus sekarang di sana banyak ini nggak reklame pemilihan presiden.
DPRD pasti banyak banget reklame-reklame, pilihlah nomor sekian untuk menjadi rakyat dan lain-lain. Itu juga sekarang lagi banyak mereka eh, banyak sini ya ke dan kalau adik-adik lihat juga sekarang YouTube-nya, YouTube kita atau mungkin televisi banyak banget sekarang iklan PAN, iklan iklan Perindo yang istilahnya ya sekarang lagi emang zaman mau pemilihan kepala daerah, DPRD, presiden. Jadi mereka lagi gencar-gencarnya semua media digunakan gitu ya. Maupun lewat radio pun juga kalau adik dengar radio yang memang bidangnya itu mereka ngomongin juga maupun YouTube pun juga ngomongin. Nah, ini adalah media kumulatif, ini jenis-jenis medianya menghasilkan jangkauan frekuensi dan dampak. Tapi salah satu media keunggulan terbatasannya yaitu ini. Yang ada di UTS juga, nanti salah satunya mungkin media keunggulan terbatasan ada apa aja kecuali contoh seperti itu. Adik-adik bisa nanti dijawabnya dengan teliti ya. Kadang suka ngegocek soalnya. Nah, kemudian keterbatasan untuk iklan media massa. Nah, ini ada keterbatasan juga nih adik-adik. Jadi iklan media massa ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi audiens jadinya. Karena terbatas, jadi yang nonton cuma satu dua orang aja, nggak banyak orang gitu ya. Dan kemudian durasinya terlalu cepat nih. Adik-adik tahu televisi kan tek 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 itu mahal banget biayanya. Truk truk saya lagi kemana? Saya adik-adik lagi nonton. Terus udahlah aku mau ke sana dulu deh, nggak dengerin cut. Jadi durasinya cepat dan kita nggak sampai semuanya kedengar kecuali memang berulang-ulang. Kemudian ada sleeper effect. Nah, pengaruh iklan yang berulang-ulang waktu kira-kira 6 minggu berpengaruh nih. Jadi adik-adik ada yang apal banyak iklan-iklan kan kemarin. Oh ini saya ingat nih karena itu iklannya berulang-ulang. Biasanya dilakukan selama 6 minggu. Jadi kita kayak keinget ini iklan dari Sabang sampai Merauke misalkan gitu ya. Ya, itu iklannya Indomie gitu. Nah, itu bisa difikirkan untuk keterbatasan ikan media massa. Dari keterbatasan tersebut, dari keterbatasan iklan media massa, secara spesifik media majalah juga. Media majalah itu kadang kurang mencapai segmen pasar tadi. Karena nggak semua orang mau beli majalah tersebut. Contohnya, yang laki-laki suka majalah bola, yang perempuan suka majalah fashion. Ya kita cuma bisa mencapai segmen pasarnya yang perempuan. Gitu. Dan dampaknya lambat. Ya karena baca, ya nggak bisa cepat langsung, itu menarik deh gitu. Bacanya kan pelan-pelan ya. Paling dari halaman pertama sampai 10 udah capek, taruh dulu. Nanti lanjut lagi. Jadi, eh, pencapaian pasarnya pun sekarang juga udah jarang ada majalah ya, kecuali di toko buku besar. Kemudian media koran. Nah, menerima sedikit perhatian karena sedikitnya waktu membaca untuk para pembacanya. Jadi kan koran cuma berapa biji sih gitu. Tapi sekarang saya juga nggak beli koran, baca internet aja gitu ya. Nah, remaja dan Sekarang juga nggak dewasa. ada orang. Nah, iya. Mungkin adik-adik bisa ke pasar. Itu ada aku jual koran, tapi korannya bahasa Mandarin. Beneran. Jadi itu koran dari Cina yang memang sudah lama, terus dikirim ke kita. Kita buat bungkus-bungkus cabe, bungkus ini juga banyak. Mungkin bungkus cabe kita malah atau bungkus gorengan malah ada kemarin ada yang bungkus korannya sertifikat rumah. Ada juga yang bungkus korannya pakai nilai ijazahnya atau misal apa gitu. Jadi ya nggak semuanya sekarang jadi cuman nggak banyak yang suka baca juga jadi lebih banyak sukanya nonton ya sekarang gitu. Jadi remaja dan dewasa sudah nggak mulai lagi baca koran, iklannya hanya menjangkau kalangan tertentu. Tapi kalau kakek mungkin masih ada kakeknya
masih baca koran atau enggak nih gitu, atau mungkin ya sama jadi mainnya sosmed atau gimana gitu kan, kita juga nggak tahu. Jadi media koran sebenarnya penurunan nih imbasnya karena semakin sedikit orang yang melihatnya. Kemudian media televisi, ada yang masih nonton televisi nggak? Masih Kak, Oh sama masih. sekali jarang itu. Oke, masih masih mending ya. Soalnya saya nonton televisi cuman karena ada MasterChef doang sekarang. Saya lagi nungguin nih, besok lagi grand final gitu. Jadi ya waktunya pendek. Oh, Kak mungkin punya Masterchef kali. Iya. Nah, waktunya pendek, terus diulang-ulang, terus penontonnya juga nggak semua kalangan. Contohnya nih, saya suka MasterChef. Terus ada juga yang suka nonton Indonesian Idol. Ada juga yang suka nonton, ibu saya masih suka nonton film di Indosiar tuh. Film-film yang memang apa ya istilahnya, yang Islami, yang misalkan kerandanya terbang karena dia berbuat buruk gitu ya. Ibu saya masih nonton Azza. seperti itu gitu. Ya, istilahnya masih nggak semua kalangan yang nonton. Gitu. Jadi ya kita juga pilih juga tuh. Kemudian media radio. Sekarang ada yang punya radio kecuali di mobil atau mungkin dengerin di tempat yang lain. Jujur saya nggak punya radio, tapi dari mobil bisa ada radionya. Gitu. Jadi saya dengerin pas cuman kalau lagi di mobil. Tapi sekarang pun di mobil udah diganti dengan tethering ke Spotify. Jadi kita bisa beda lagi nih dampak kemampuan menjangkau audiensnya. Kalau dulu ya, lagi di zaman, mungkin zaman saya gitu ya, itu lagi ngehitsnya di Prambos dot 102,2 FM apa ya. Nah itu lagi kayak, oh kalangan muda gitu ya. Jadi lagi memang pesannya pendek tapi diulang-ulang. Audiensnya sedikit, cuman memantau daerah saya aja gitu. Misalkan daerah sampai mana gitu. Itu nggak bisa seluruhnya. Mungkin kalau adik-adik sekarang mendengarkan radio masih ada, itu dengarkannya biasanya radionya radio daerah setempat gitu. Misalkan saya lagi di Jawa Barat, itu biasanya ngomongnya bahasa Sunda gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di Banten ya ngomongnya masih bahasa Sunda juga, tapi beda Sundanya. Gitu. Mungkin pas di Ambon ada juga masih, atau sudah tidak ada, ya saya nggak tahu, tapi saya mau nyoba nanti. Kalau misalnya di Ambon sebenarnya ada radio nggak sih? Ya, kita bisa lihat dampaknya sekarang karena keterbatasan iklan media masa ini. Nah, itu yang terbatas ya. Nah, karena kita akan ngebahas yang terbatas nih, gitu. Nah, penyampaian iklan pun langkah-langkahnya ada menentukan jangkauan frekuensi tadi ya. Tadi kan ada menentukan jangkauan frekuensi dan pengaruh. Adik-adik tadi bisa untuk langkah-langkah penyampaian iklan. Jadi tadi pemilihan dulu. Kita lihat sebenarnya pemilihan medianya nih, ini kan masuknya pemilihan media. Kita pakai media mana nih berdasarkan jangkauan, frekuensi, dan pengaruhnya. Kemudian memilih jenis-jenis media utamanya. Kita lihat nih kebiasaan audiensnya ngapain. Misalkan radio atau televisi atau mungkin lebih Instagram atau ada juga yang TikTok gitu. Jadi beda-beda nih. Nah, kemudian untuk produknya. Nah, produknya mau yang gimana nih? Mungkin kalau produknya fashion, ya orang pecinta fashion, orang yang suka makan, ya kulineran gitu ya. Istilahnya usaha makanan. Pesannya pun juga mungkin beda-beda. Kalau lewat koran kan kita cuman eh, kalau adik-adik tahu ada iklan yang mengenaskan yaitu keong aja punya rumah, kok kamu enggak? Gitu. Jadi itu dia sebenarnya kayak pesan yang disampaikan untuk membeli rumah gitu. Jadi mereka jualan rumah, tapi pesannya keong aja punya rumah, kok kamu enggak? Gitu. Itu termasuk juga periklanan yang memang sebagai pesan. Dan adanya biaya. Biaya iklan tuh yang berapa sih yang murah tuh? Mau yang paling mahal? Jadi ada jangkauan yang di ranges 100 audiens gitu. Mungkin ada yang berapa di sekarang di Instagram, Tokopedia pun ada yang seperti itu maupun Shopee. Jadi bisa adik-adik cek dan pembagian untuk misalkan jadi affiliate ya di Shopee pun
ada pembagiannya juga nih saya lagi pelajarin. Mungkin adik-adik nanti bisa jadi affiliate. Lumayan, nah, ada penambah duit gitu ya. Nah, itu juga termasuk memilih media-media utama. Kemudian memilih media tertentu. Nah, ini memilih media tertentu ada peredaran, audiens, terus audiens efektif, audiens terkena paparan yang efektif. Nah, dari sini kayak contohnya visi memuat peredaran iklannya di mana misalkan tadi 100 orang. Contohnya kalau di Instagram sih ada ya gitu. Terus kemudian di sini berapa nih yang dipaparkan? Misalkan yang dipaparkan tadi kita 1.000 orang ya. Nah, ini kita paparkan. Jumlah fisiknya mau berapa nih 1.000 orang deh peredarannya. Kira-kira ada 10.000. Tapi audiensnya ternyata yang dipapar cuma 1.000. Nah, dari yang efektif dari 1.000 mungkin yang beli cuma 5, berapa persen gitu ya, atau 15 orang. Nah, yang terkena paparan efektif mungkin dari sini dia ngomong, gue beli ini murah nih, lagi diskon di sini, bagus ya. Jadi misalkan jilbab nih ya, saya juga terkenal sama teman saya, jilbabnya bagus, berapa nih? Di sini kok lihat tuh lagi diskon. Oh ya, itu terkena juga paparan. Nah, terus saya sekarang ke adik-adik, ini nih lagi diskon nih, adik-adik ini aja. Nah, itu terkena juga paparan efektif dari yang saya sudah beli gitu. Kemudian memutuskan waktu media. Waktunya kapan nih? Mau jadwal periklanannya kapan? Sepanjang tahun kah? Musim kah? Mungkin pas Lebaran banyaknya iklan kue atau toples ya. Terus kemudian apa? eh Sirup gitu ya. Bisa juga itu pas lagi situ-situnya aja siklus iklannya musiman gitu. Atau mungkin iklannya mau sepanjang tahun gitu. Jadi kita bisa berbeda-beda. Nah, jenis perikanan percetakan juga banyak nih adik-adik. Ada media cetak berdasarkan karakteristik yang ditanding oleh media elektronik seperti televisi. Kemudian ada membaca rangsangan itu seperti pembaca yang memang suka membaca itu bisa koran, gitu ya. Media cetak juga bisa target audiensnya. Kritik sosial juga bisa berbobot nih, lebih efektif kritiknya lewat mana nih? Media cetak biasanya nih ya, kalau kritik itu yang dianggap smart gitu ya, biasanya buku gitu ya. Oh, ini kritiknya berbobot nih, karena memang dilihat tuh media cetak. Tapi kalau omongan doang, dia mah ngemeng doang, nggak ada jelas pakai penelitiannya A, B, C. Jadi biasanya banyaknya melalui media cetak lebih dibilang berbobot dan lebih aktif. Tapi memang jarang juga orang yang suka membaca. Tapi kalau kita omongin menurut misalkan ini, menurut Kasali tahun 1995 dia mendefinisikan seperti ini gitu. Ada nih bukunya segini-gini. Mereka lebih melihat, oh ini lebih berbobot nih, memang ada di buku gitu. Seperti itu. Dan memang bersifatnya fleksibel, mudah dibawa-bawa. Kalau media cetak. Cuma sekarang media internet kita tinggal searching pakai handphone dapat nih gitu. Dan pengajian iklan cetak lebih atraktif gitu ya. Media cetak cuma gambaran eksistensinya. Adik-adik bisa lihat sekarang juga masih banyak yang memang mencetak beberapa itu. Dan media cetak ada kelebihan koran dan kekurangan koran. Ini banyak sih adik-adik bisa dibaca koran itu cuma cakupannya segitu gitu, edisinya khusus. Misalkan dia bisa targetnya ada gitu. Dan kalau misalkan kekurangannya mungkin udah usia membacanya tidak memiliki usia lagi. Jadi koran hari ini ya hari ini, besok ya besok, beda lagi nih gitu beritanya. Nah, kemudian nah, ini ada periklanan baris, periklanan display. Ini untuk yang koran ya. Ini untuk tipe-tipe periklanan koran. Sisipan pracetak, pengumuman publik, pembeli ruang koran. Jadi di sini sebenarnya koran itu punya tatapan analisisnya juga loh, tapi sekarang memang sudah mulai ditinggalkan. Gitu. Makanya percetakan banyaknya cuma buat skripsi, mungkin percetakan buku ulang karena memang diwajibkan dan memang eh, ya istilahnya cuman buat display. Tapi sekarang nggak pernah lagi sih, jarang saya lihat tukang koran gitu kanan baris. Jadi lihat baris itu tadi ya, per baris itu jadi ada iklan nih 30.000 atau 35.000 per baris gitu. Kemudian display ditaruh di depan. Kalau adik-adik lihat Alfa, kita taruh di atas tuh
atau di depan mata persis itu lebih mahal biayanya. Karena nggak ada di visual. Atau paling bawah itu lebih murah adik-adik kalau mau belanja. Gitu. Dan mungkin yang lain-lain. Ini untuk UTS-nya. Jadi adik-adik pelajarin aja pertemuan 1 sampai 7. Pilihan ganda, waktu pengerjaannya 90 menit dengan 25 soal. Gitu. Jadi adik-adik nanti ini aja ya, sudah mulai merangkum. Mungkin nanti ujiannya agak lebih cepat, 25 soal. Nanti adik-adik tinggal, oh ini yang bener ini, yang bener ini. Ada semua di materi dari pertemuan 1 sampai 7. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham ya? Semangat ya adik-adik untuk UTS-nya. Semoga nilainya hasilnya bagus-bagus. Sampai di sini, ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp lagi.